Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Grace untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tanggal 8 November 2020. Oke adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya ya, jangan lupa. Kalau sudah siap, yuk kita berdoa. Hari ini berdoanya kita akan ditemani oleh teman kita, Stephen. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, karena kami mau membaca firman ya Tuhan, dan kami ingin mendengarkan belasan dari guru sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan menjelaskan tentang firman-Mu ya Tuhan, dan tolong agar hati kami bisa mengerti apa isi firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Evan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dulu ya. Notes kita minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayatnya akan dibacakan oleh teman kita, Diva. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 2 ayat 5 sampai 7. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dan dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaannya yang lain. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Manusia dijadikan dari debu tanah yang dibentuk untuk memiliki mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Kemudian, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Maka, manusia pun hidup. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, Allah cukup berfirman, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan kebutuhan manusia, agar kebutuhan manusia terpenuhi. Selain itu, Allah juga ingin agar manusia bisa menjaga semua ciptaannya. Allah memelihara manusia, Dia memberikan udara, matahari, kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan yang lainnya. Dalam pengakuan iman rasuli pada bagian pertama, yang isinya "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi," memiliki maksud Tuhan memperlengkapi manusia dengan tubuh, jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan segala perasaan. Tuhan memelihara manusia dengan memberikan manusia pakaian, makanan, keluarga, dan harta benda, serta segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup. Hidup kita sangat terpelihara adik-adik, agar tidak binasa dan selalu dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Wah, adik-adik, betapa baiknya Tuhan dan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Maka sudah sewajarnya kita selalu memuliakan namanya, beribadah kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Kita, manusia, harus bisa menjaga ciptaan Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kita terlebih dahulu. Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang spesial dan istimewa. Ada yang memiliki kulit hitam, putih, dan kuning. Ada juga yang memiliki rambut lurus, bergelombang, dan keriting. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi adik-adik, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga dengan baik ciptaan Tuhan ini dengan cara menghargai orang lain, tidak boleh mengejek apapun kekurangan orang lain. Karena Tuhan menciptakan setiap manusia spesial dan istimewa. Setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjaga ciptaan dan menjaga diri kita sendiri supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jahat dan buruk. Mungkin adik-adik pernah mendengar mengenai homo, lesbi, dan juga transgender. Tuhan menciptakan manusia hanya ada laki-laki dan perempuan. Dan apa yang Tuhan berikan adalah baik dan istimewa. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus bisa menjaga dan merawat dengan baik
diri kita sendiri tentunya. Tidak merusak ataupun mengubah apa yang telah Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan berikan itu adalah baik adanya. Tuhan juga menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Maka orang-orang yang tidak melakukan sesuai dengan ciptaan Tuhan, maka ia telah melakukan hal yang buruk pada ciptaan Tuhan itu. Artinya dia tidak bisa merawat apa yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi adik-adik, yuk kita merawat dan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara merawat diri kita sendiri dan juga menjaga teman dan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi Kau Istimewa. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak punya tugas. Tugasnya adalah adik-adik menggambar diri adik-adik sendiri. Lalu yang kedua, adik-adik coba sebutkan pemeliharaan Tuhan terhadap adik-adik. Apa saja yang Tuhan berikan kepada adik-adik sampai sekarang. Dituliskan di buku catatan, lalu difotokan ke kakak Lia atau kakak Grace ya. Ditunggu tugasnya. Kita akan akhiri firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan
hingga pada hari ini, hingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk bisa selalu menghargai dan menjaga diri kami sendiri dan juga ciptaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.